Pada suatu hari, ada 3 anak remaja yang masing-masing berumur 25 tahun. Di hari libur, mereka bertiga memutuskan untuk pergi memancing ikan. Andre, Kevin, dan Alex sampai di suatu tempat. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka, lalu orang itu mengatakan, Dek, jangan mancing di rawa itu, Dek. Keramat. Konon katanya, kayak ada yang mancing dan dapat ikan di sana. Setelah dibawa pulang, esoknya ia demam tinggi dan akhirnya meninggal karena makan ikan hasil pancingan di sana. hari gini masih percaya mitos, Pak. Udah zaman modern loh, Pak. Terserah adik mau mendengarkan atau tidak. Saya sudah ingatkan loh ya. Di sana itu ada kerajaan siluman ikan. Mistosnya yang orang itu makan adalah istri dari sang raja. Ini raja itu sangat menjaga anak sematawayangnya itu. Saya nggak percaya. Ini buat buatan warga di sini aja, biar nggak ada yang mancing ikan di sana. Pasti banyak. Saya sudah ingatkan ya, kamu sendiri resikonya. Lalu orang itu pergi dari hadapan mereka. Dengan paksaan dan bujukan Kevin, akhirnya Andre dan Alex tetap mancing di rawa yang dipenuhi tanaman air itu. Beberapa jam kemudian, Alex lah yang mendapat ikan, tapi sayangnya ikan bawal itu terlepas dari kail dan loncat masuk kembali ke dalam air. Padahal di bagian mulutnya sudah ada luka robek. Karena hari sudah menjelang malam, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang tanpa mendapatkan hasil tangkapan ikan. Beberapa hari setelahnya, Alex sakit demam tinggi. Sudah berobat ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Alex hanya kelelahan saja. Namun 1 bulan kemudian muncullah benjolan di perutnya yang semakin membesar. Sampai akhirnya Alex dioperasi. Dan dokter mengatakan pada ibunya bahwa ada keganjalan pada saat operasi. Benjolan itu bisa bergerak ke sana dan kemari, namun pada akhirnya berhasil diambil. Benjolan bulat seperti bulatan lemak daging tumor. Karena mendengar hal aneh tersebut, pergilah ibunya menemui ahli spiritual. Begitulah Pak ceritanya, bisa nggak dibersihkan? Baik Bu, tenang saja akan saya bersihkan gaibnya. Anak ibu hanya keteteran saat mancing saja itu. Dengan perasaan lega, ibu lalu pulang. Namun 1 minggu kemudian muncul masalah baru. Alex yang masih dalam keadaan koma pasca operasi, kini tidak bisa lagi makan dan minum. Ia tidak bisa menelan apapun. Sampai akhirnya ia menjadi semakin kurus meskipun sudah dibantu melalui infus. Sampailah berita tersebut pada Andre yang dulu ikut memancing juga bersama Alex. Lalu Andre menceritakan kembali pada temannya bernama Rudy. Karena setahu Andre, temannya Rudy punya kenalan yang tahu spiritual. Maka pergilah Rudy sendiri ke rumah orang tersebut. Apa kabar, Mas Tejo? Oh, baik. Baru kelihatan lagi kemari. Ada apa? Setelah Rudy menceritakan semua kronologinya, Rudy lalu menghubungi ibunya Alex dan meminta Tejo agar bisa berbicara langsung pada ibunya Alex. Sore, dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Tejo, Bu. Kini saya dimintai tolong oleh temannya Alex untuk membantu. Saran apa ya? Masih muda, memang bisa ngerti gaib apa. Belajar dari mana? Indigo. Terserah ibu mau menganggap saya gimana. Saya hanya ingin membantu, Bu. Bila ini penyakit anak ibu saya ambil, nyawa anak ibu juga bisa mati, Bu. Karena kondisi anak ibu sudah tidak kuat lagi. Kalau tidak diambil pun, hidupnya akan gantung, Bu. Akan terus begitu saja, tersiksa koma, menahan rasa sakit. Jadi bagaimana, Ibu? Tahu apa kamu? Enggak, anak saya nggak boleh mati. Sembarangan saja kamu kalau bicara. Masih muda mana tahu hal beginian. Pakai bicara mati segala lagi. Setelah itu, ibu Alex mematikan teleponnya. Lalu Tejo menyampaikan hal penting pada Rudy. Ruth, lebih baik dari sekarang kamu jangan berurusan lagi dengan keluarga itu. Bisa bahaya, kamu bisa dibunuh dan masuk penjara. Loh, emang kenapa? Karena ibu ini akan mencari ahli spiritual lain, walaupun pada akhirnya anaknya tetap akan mati. Karena nyawanya hanya tinggal di tenggorokan saja, Ruth. Oh, baik Mas Tejo. Daripada saya ikut terseret kasus. Dan benar saja Pak kata Tejo. Lalu ibu Alex menemui ahli spiritual yang lain, yang lebih tua. Karena anggapan ibu Alex yang lebih tua yang lebih ahli. Bah, tolong anak saya agar ia bisa tetap hidup seperti sedia kala.
Baik, Bu. Tenang saja, akan saya selamatkan anak Ibu. Pada malam harinya, Tejo didatangi oleh Raja Ikan beserta anaknya. Dik, saya tahu kamu mampu menolong anak saya. Tolonglah anak saya. Kakak, tolong aku, Kak. Baiklah, akan saya tolong, tapi berjanjilah, Bapak angkatlah penyakit pada anak itu. Baiklah, saya berjanji. Terima kasih, Dik. Terima kasih, Kakak. Lalu Tejo menunggu malam hari tiba. Di saat Mbah ahli spiritual itu akan melakukan ritualnya, saat Mbah tersebut tengah persiapan, dengan segera Tejo lalu menyembuhkan anak ikan. Dan sang raja pun mengangkat penyakit yang diderita oleh Alex. Pada malam yang sama melalui telepon, Mbah itu laporan pada Ibu Alex bahwa dia sudah membersihkan anaknya. Namun keesokan paginya, Alex dinyatakan meninggal dunia. Namun tidak tahu pada akhirnya apakah Mbak itu dituntut ke pengadilan oleh Ibu Alex atau tidak. Sekian cerita kali ini. Pelajaran yang bisa diambil adalah memancinglah di tempat yang seharusnya atau yang sudah diperbolehkan. Jangan hal yang dilarang malah dikerjakan, karena kita tidak tahu kapanpun kita bisa dapat bernasib yang buruk.